Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis yaitu Ibu Ratni SPD MM, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Herdia, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 3 oleh Saudari Indri Pratama Wijaya dan Dalila Hasibuan yang akan membahas tentang PT Perseroan Terbatas dan Waralaba. Susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi dari kelompok 3 kepada Indri Pratama Wijaya dan Dalila Hasibuan, dipersilahkan. Pengertian dan dasar hukum perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dasar hukum dari perseroan terbatas yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dan yang terakhir Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada teknik pendirian perseroan terbatas. Teknik yang pertama, pengajuan nama perseroan terbatas. Ada pembuatan akte pendirian perseroan terbatas, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, pembuatan anggaran dasar perseroan, mengajukan SIUP, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP, dan berita acara negara Republik Indonesia atau BANRI. Selanjutnya, tujuan pendirian perseroan terbatas. Tujuan pendiriannya dinyatakan secara tegas oleh pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN. Secara tegas, pasal tersebut menyatakan bahwa tujuan didirikannya perseroan adalah untuk menyatakan bahwa tujuan didirikannya perseroan adalah untuk mengejar keuntungan. Negara sebagai pendiri dan pemegang saham, perseroan berharap bahwa persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara, dan keuntungan yang didapat negara dari persero itu dividen dari persero tersebut. Saya akan melanjutkan materinya tentang berakhirnya perseroan. Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, berakhir perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. 3. Berdasarkan penetapan keadilan. 4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Dan 6. Karena dicabutnya izin untuk perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pengertian waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antar pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Aspek bisnis waralaba. Globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi kegiatan perekonomian. Indonesia merupakan salah satu aspek pula yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan aktivitas bisnis. Cara agar kegiatan usaha menjadi efektif ialah dengan memperluas jaringan usaha dengan cara memikirkan metode produksi serta distribusi barang dan jasa yang dinilai efektif melalui satu pola yang cukup dapat menjawab ke semua tantangan di atas. Sedangkan keagenan dan distributor. Keagenan adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang atau jasa. Sedangkan distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa yang dimiliki atau yang dikuasai. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri tentang PT Perseroan Terbatas dan waralaba. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan dipertanyakan. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita sama-sama untuk menutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi hasil diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dan kehilafan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.